Usai absen 17 tahun berlaga di Piala Asia, Indonesia kembali namun dalam laga perdana skuad Garuda harus gigit jari usai kalah 1-3 dari Irak. Meski menuai kekalahan usai berhadapan dengan Irak, timnas Indonesia masih punya peluang lolos babak 16 besar melalui dua laga yang tersisa melawan Vietnam dan juga Jepang ya. Kita akan bahas asa Indonesia, skuad Garuda di Piala Asia. Ada Jerry Arvino, pengamat sepak bola. Mas Jerry, selamat sore. Selamat sore, good to see you again. Terima kasih udah datang ya. Kita lihat dulu nih gimana evaluasi dari performa timnas Indonesia selama 17 tahun harus menelan kekalahan di laga perdananya padahal di 4 sebelumnya belum pernah kalah kalau di laga perdana ya. Ini karena efek absen selama 17 tahun atau apa evaluasinya? Ya, efek absen pasti ngaruh ya. 17 tahun absen, tidak berlaga, bahkan kalau saya sih jadi sering-sering ngulang gol-golnya Elie Boy, golnya Ponario. Sebelum akhirnya kita punya gol baru nih, Marcelino Ferdinand ya. Jadi ada replay baru yang bisa diputar juga gitu. Dan juga jangan lupa inilah skuad muda. Jadi mau bagaimanapun rataan umur paling muda di Piala Asia, sebenarnya kalau secara untuk masa depan sangat baik ya. Ini regenerasi berjalan begitu kan, dan ini dipersiapkan oleh Sintayong untuk jangka panjang begitu. Jadi memang rataan umur termuda di Piala Asia. Tapi memang kita harus fair-fairan, kita harus ngomongin soal jam terbang. Kita harus ngomongin soal pengalaman terutama di level Asia. Biasanya kita berlaga di level Asia Tenggara. Ketika ngomongin Asia, skopnya lebih gede lagi kan? Skopnya lebih gede lagi. Jadi memang adaptasi ini yang biasa kita lawan Asia Tenggara doang, sekarang kita lawan Asia Barat, nanti Jepang, Asia Timur. Jadi memang ini hal yang penting untuk mereka. Jadi saya rasa bukan skor tapi bagaimana performance di lapangan. Oke, kalau kita ngomongin jam terbang, memang itu nggak bisa nggak bisa dinafikan lah ya, karena memang itu perlu. Tapi bagaimana performa dari timnas Indonesia, apalagi yang memberikan gol, menyumbang gol ada Marcelino Ferdinand semalam juga banyak diapresiasi. Artinya peluang dari skuad Garuda ini cukup dipandang lah oleh orang atau media internasional khususnya. Nah, bagaimana Anda melihat generasi new eranya Coach STY ini, Sintayong ya, sekarang yang banyak menampilkan anak-anak muda gitu, yang masih usianya usia muda, pemain-pemain muda ini? Iya, pastinya new era bisa dibilang ya, bagaimana pemain muda dari STY. Tapi sebenarnya bukan cuma STY, tapi bagaimana kebijakan kita nih dari federasi juga, ya kan, untuk bisa melakukan yang orang-orang sering bilang, pembinaan usia muda yang berjenjang. Kemudian juga liga yang sistemnya semakin diperbaiki begitu. Itu yang coba terus kita suarakan dan mulai coba didengarkan dengan ya Pak Erick Thohir juga ya sebagai ketua PSSI, dia juga berkoordinasi dengan Sintayong juga dan juga badan tim nasional begitu untuk benar-benar kebijakan-kebijakan filosofi yang dipakai begitu untuk mengutamakan pemain muda, dan itu yang terjadi. Mungkin hasilnya tidak kita lihat sekarang gitu, tapi masa depan begitu cerah kita lihat bagaimana kemarin juga sempat kita deg-degan banget karena baru mulai udah kena tiang Marcelino gitu. Dan bisa jadi berubah hasilnya kalau misalnya itu gol gitu, dan sempat menyamakan kedudukan juga. Jadi memang ini masa depan begitu cerah dan saya rasa kita pantas untuk punya rasa optimis begitu. Oke, pantas juga nggak sih kalau misalnya masyarakat Indonesia banyak berpendapat yang mempertanyakan kemarin gol kedua dari Irak ya, dari Osama Rashid ya, yang punya kontroversi, dibilangnya offside tapi ternyata gol gitu. Gimana ngeliat ini? Ya, ini sebenarnya ada perbedaan mungkin pemahaman ya dari aturan yang ada, IFAB yang bikin aturan sama kita-kita nih, karena mungkin nggak dapat sosialisasinya. Jadi sebenarnya yang bikin ini problem adalah ini dinyatakan offside, VAR itu menentukan untuk gol, ya kalau misalnya gol, kemudian juga misalnya urusan penalti ya atau handsball begitu, dan kartu merah langsung sama mistaken identity. Nah ini kalau bolanya akhir disundul sama pemain yang ini terus gol, bisa dicek VAR, karena umpan ini membuat golnya jadi tidak sah begitu. Nah, permasalahannya ini kan masih ada sequence lainnya setelah ini. Masih ada rangkaian kejadian baru gol. Jadi biasanya kan kalau misalnya ini gol pun baru dicek VAR. Nah, jadi wasit tuh ngebiarin dulu bagaimana berjalan, kemudian akhirnya gol. Nanti kalau bola out baru dicek VAR. Nah, masalahnya gol tercipta bukan dari sequence ini, tapi sequence setelahnya. Jadi sebenarnya secara textbook, secara aturan, wasit sudah bertugas dengan baik. Masalahnya kita semua nggak tahu kalau ini itu dinyatakannya nggak offside karena golnya bukan di momen ini gitu. Oke, itu karena yang di momen entar. Di momen ya, oke. Di sequence itu tadi ya. Oke. Nah, kita melihat bagaimana peluang kalau misalnya kita lihat setelah absen 17 tahun ya. Indonesia
kemarin kalah lawan Irak, tapi masih punya 2 pertandingan lagi. Ada melawan Jepang, kemudian juga melawan Vietnam di minggu ini. Sekarang ini adalah posisi Indonesia, kalau Anda lihat ada di posisi paling bawah nomor 4 di grup D. Nah, chance Indonesia apa yang harus menjadi catatan? Apakah Coach Shin Tae-yong ini bisa berhasil juga membawa Indonesia ketika pada saat, kalau nggak salah berapa, 2017 waktu itu melawan Korea Selatan, melawan Jepang juga bisa 2018 ya di Piala Dunia. Menang gitu. Apakah ini juga akan terulang bagi Indonesia? Oke, sebenarnya kalau secara peringkat ini sebenarnya sama-sama -2 ya. Cuma kita kalah cetak golnya aja. Vietnam kemarin sempat mengejutkan Jepang juga dengan sempat unggul juga walaupun akhirnya kalah. Nah, sebenarnya kalau secara logika begitu ya, sebenarnya kan kita bisa mencuri peringkat 3 terbaik. Jadi misalnya idealnya seri lawan Irak, menang lawan Vietnam. Kalau lawan Jepang emang agak susah begitu ya. Kecuali Jepang udah lolos mainin tim lapis kedua, tapi rasanya masih tetap jauh juga. Nah, ini adalah lawan yang bisa dibilang lebih winnable dibanding 2 lawan lainnya, Irak dan Jepang. Jadi ini laga yang cenderung lebih bisa dimenangkan lah bagi Indonesia. Jadi sebenarnya peluang jelas ada, apalagi kita kemarin menampilkan penampilan yang impresif lawan Irak walaupun sempat agak sloppy di awal pertandingan, tapi sebenarnya modal itu, kepercayaan diri itu bisa dibawa untuk menghadapi Vietnam yang secara di atas kertas lebih seimbang lah untuk Indonesia dan bisa dikalahkan begitu. Oke, jadi kalau misalnya banyak yang nanya possibility Indonesia masuk ke 16 besar? Untuk peringkat 3 terbaik saya rasa, tapi itu lagi-lagi main selisih gol. Jadi ini kan udah -2, bagaimana Indonesia bisa mungkin kalah tipis sama Jepang atau syukur-syukur bisa mencuri 1 poin gitu, tapi menang lawan Vietnam. Kalau bisa selisih lebih dari 1. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Kita akan lihat bagaimana laga Indonesia nanti melawan Vietnam. Terima kasih Mas Jerry sudah bergabung lagi di CNN Indonesia Connected Sports Corner hari